Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Ibu Pipin, yaitu kita masuk ke pelajaran tematik ya, yaitu tema 8. Apa tema 8? Tema 8 adalah lingkungan sahabat kita. Sekarang kita masuk ke subtema 2 tentang perubahan lingkungan ya. Untuk pertama kita akan lihat pada pelajaran ini beberapa mata pelajaran ya. Di antaranya ada bahasa Indonesia, tentunya ada muatan IPA, muatan IPS dan sebagainya. Sebelumnya kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan siapkan diri kita. Ya, silakan dikumpul atau diambil buku pelajaran kalian, buku tema kalian, ya tema 8 dan kalian sudah buka halaman yang kita akan pelajari. Oke, nah ya, kita mulai di muatan bahasa Indonesia. Pada muatan mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan mengulang sedikit tentang mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Masih ingat teks non-fiksi kan? Ya betul, teks non-fiksi adalah teks ilmiah ya, lebih teks ilmiah sesuai dengan fakta. Nah, harus ingat untuk mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi, yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus membaca teks secara seksama, secara benar-benar memperhatikan dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Dari awal judul sampai dengan terakhir. Harus dibaca dengan seksama. Kemudian, kedua, kita harus mencari ya kalimat utama. Kita temukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Kalau kita sudah menemukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf, berarti kalian sudah memahami tentang teks tersebut. Yang ketiga, langkah ketiganya adalah tandai ya kata ya atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci, karena biasanya setiap kalimat utama atau gagasan pokok pasti ada yang disebut dengan kata kuncinya. Oke, baik. Sekarang kita perhatikan selanjutnya, yaitu ketika kita menemukan kata kunci tadi ya pada kalimat utama atau gagasan pokok tadi, kita mencatatnya. Nah, hari ini kita belajar tentang mencatat catatan tadi dalam bentuk peta atau diagram alir ya. Dalam bentuk peta atau diagram alir. Apa itu diagram alir? Ya, kita lihat ya Nak ya. Ini dia. Oke. Diagram alir ditulis dalam bentuk skema berurutan. Jadi bentuknya skema yang berurutan. Kita sudah belajar kemarin mapping map ya atau peta pikiran ya. Begitu juga ada juga jaring-jaring ya dan seterusnya. Sekarang kita belajar lagi ya, untuk meringkas sebuah teks non fiksi misalnya dengan diagram alir. Ya, kita ambil contohnya ya sayang ya. Nah ini di sini ada sebuah cerita, sebuah teks ya, teks non fiksi, yaitu tentang siklus air tanah. Kita baca ya. Baik, kita baca. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan berkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Ya, ini paragraf pertamanya. Kita lihat selanjutnya. Air yang turun ke tanah, ada yang masuk dalam dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Untuk lihat selanjutnya, kita lihat paragraf selanjutnya. Nah, menyimak uraian tersebut,
dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam menyiapkan penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan liar, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Ya, ini adalah siklus air tanah yang dalam sebuah teks non-fiksi. Sekarang kita lihat ya, kita akan membuat diagram alir. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita tentukan dulu judulnya ya, yaitu siklus air tanah. Kita tulis dalam sebuah kotak ya, tersendiri bisa atau digabung dengan yang lain juga boleh. Nah, kemudian kita coba ya melihat yang pertama peristiwa 1 ya di paragrafnya yang ada tentang hal apa? Air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Air turun lagi ke tanah dengan dalam bentuk air hujan. Nah, itu di peristiwa 1 ya. Bagaimana dengan peristiwa 2-nya? Pada peristiwa 2-nya bisa kita lihat ya bahwa air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Ya, tadi sudah kita lihat, sudah kita baca ya. Ternyata kata kuncinya atau gagasan pokoknya itu adalah air cadangan ya, akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Bagaimana peristiwa ketiganya? Peristiwa ketiganya adalah hutan ya, keberadaan hutan sangat penting karena hutan berperan dalam penyerapan air. Nah, inilah yang disebut dengan diagram alir. Ya, diagram alir ini bentuknya terstruktur dari atas ke bawah. Ya, dari peristiwa 1, peristiwa 2, dan peristiwa 3. Dari non-teks yang kita baca itu dengan judul siklus air tanah, kita bisa membuat sebuah diagram alir ya dari kesimpulan-kesimpulan dari kalimat-kalimat utama atau gagasan pokoknya atau kata-kata kuncinya. Ya, paham ya anak-anak sekalian? Pinter, kalian bisa menyalin ini dan bisa kalian kerjakan di buku kalian. Baik, oke selanjutnya kita masuk ke muatan IPA. Ya, pada muatan IPA kali ini kita akan mempelajari sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah. Tadi kan kita sudah membahas tentang air tanah ya. Nah, apa saja ya pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah tersebut? Kita lihat ya sayang ya. Baik, yang pertama kita perhatikan adalah curah hujan. Jadi, curah hujan ya. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Jadi curah hujan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi air tanah. Kemudian faktor yang lain adalah material batuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Jadi material batuan pun sangat berpengaruh terhadap keberadaan atau tersedianya air tanah ya faktornya. Kemudian faktor yang lain adalah faktor pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringannya rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Hanya lereng pegunungan biasanya bentuknya adalah datar, ya. Kemudian faktor yang lain adalah faktor keberadaan tumbuhan atau vegetasi, ya. Tumbuhan berperan dalam mengemburkan tanah sehingga air dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Ya, air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau.
Nah ini, jadi ketika kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah, kita harus mampu menjaganya. Misalnya tadi tentang keberadaan tumbuhan, ya jangan sampai pohon-pohon digunduli, ya. Akhirnya yang terjadi adalah banjir. Yang kemarin terjadi di mana? Betul, di Kalimantan. Bayangkan ya, di Kalimantan yang tidak pernah banjir karena ada penggundulan hutan yang akhirnya banjir. Seperti itu contohnya, ya, seperti itu contohnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya di materi muatan pembelajaran SBDP. Kita masih belajar tentang pola lantai dalam gerak tari. Ya, insya Allah kalian sudah bisa semua ini karena memang sudah dibahas beberapa kali. Namun untuk menguatkannya kita lihat ya, kita perhatikan. Baik, yuk kita lihat. Ada yang tahu tari apa ini? Hah? Oke, pintar. Ya, ini adalah tari lenggong. Dari mana? Dari pakaian bisa kelihatan loh. Dari mana? Dari Bali. Betul. Nah, yang ini pasti kamu atau kalian paham semua nih. Apa ini? Tari saman. Ya, tari saman tentunya dari mana? Dari Aceh. Oke, lihat ya. Ini perhatikan. Perbedaan dari tari saman dengan tari lenggong di pola lantainya yang dilakukan. Coba perhatikan. Beda ya. Tari saman bentuk apa nih? Horizontal. Kalau ini berbentuk vertikal. Ya, oke. Sekarang kita lihat ya, apa saja pola lantai yang dilakukan dalam garis lurus ya, ini garis lurus ya. Ada 5 lah yang kita lihat. Yang pertama adalah pola lantai diagonal. Ini contohnya nih. Kita perhatikan A, B, C, D, E ini adalah penari ya, penarinya. Jadi kita perhatikan di pola lantai diagonal yang biasanya posisi pertama posisi penari A, B, C, dan E itu bersusun dengan membentuk diagonal. Nah ini kita perhatikan. Ada juga pola lantai yang dilakukan atau ditarikan dalam sebuah tarian yang disebut dengan pola lantai segi 5. Nah ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Coba perhatikan. Ini penari A, penari B, penari C, penari D, dan penari E. Jadi membentuk segi 5 seperti ini. Ya, ini formasi pola lantai segi 5. Nah, kemudian ada juga yang bisa kita kenal adalah pola lantai garis lurus ke depan. Nah, bagaimana? Nih, perhatikan ya. Nih, ada di penari A, penari B, penari C, penari D, dan penari E. Ini ada dalam satu garis lurus ke depan, ya, ke depan. Bentuknya seperti itu. Kemudian yang keempat bisa kita kenal adalah pola lantai zigzag. Kita perhatikan para penarinya, nah. Nih ya. Pada penari kali ini dengan pola lantai zigzag, kita lihat nih posisi A di sini, posisi B di depan ya, A dan B di depan, C di tengah, kemudian D dan E di belakang. Jadi zigzag ya, B, C, D, E, zigzag ya. Oke, kemudian pola lantai yang kelima yang bisa kita pelajari adalah pola lantai lingkaran. Kita perhatikan betul ya, perhatikan betul ya di posisinya ya. Kembali A, B, C, D, E. Penari A, penari B, penari C, penari D, dan penari E membentuk sebuah lingkaran. Ya, inilah pola lantai garis lurus yang bisa kita pelajari bentuknya, ya, yaitu pola lantai di diagonal, pola lantai segi 5, pola lantai garis lurus ke depan, pola lantai zigzag, dan pola lantai lingkaran. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke muatan IPS. Pada muatan IPS kali ini yang kita pelajari adalah tentang usaha ekonomi masyarakat. Ya, pada pembelajaran yang lalu memang sudah kita pelajari. Sekarang kita lebih menguatkan ya, yaitu bahwa usaha ekonomi masyarakat itu ada 2 yang bisa kita kenali. Yang pertama adalah ketika dikelola sendiri. Jadi usaha ekonomi masyarakat dikelola oleh orang per orang ya, individu ya sendiri. Ada juga usaha ekonomi masyarakat ini yang dikelola secara berkelompok ya, dikelola secara kelompok ya. Apa saja? Yuk kita lihat ya nak ya, perhatikan. Untuk usaha ekonomi dikelola sendiri itu bisa kita kenal ada beberapa macam ya, ada beberapa macam. Yang pertama adalah usaha pertanian ya, usaha pertanian. Ada? Perhatikan semuanya. Ya, apa itu usaha pertanian? Oke. Ya, usaha pertanian ini sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Misalnya usaha ini ya memiliki batas yang modal terbatas.
ya bahan pesawatnya juga dan tegalannya terbatas. Namun ada juga sih beberapa pertanian dikelola secara besar-besaran, ya ada sih. Misalnya pertanian buah stroberi ya misalnya dikelola secara besar-besaran dan seterusnya. Bisa kalian lihat contoh-contohnya. Kemudian untuk usaha yang kedua atau ya usaha ekonomi dikelola sendiri ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain apa? Ada pedagang asongan. Tahu pedagang asongan? Ya, pedagang asongan itu yang suka ada bis-bis ya biasanya ya. Sekarang sudah agak jarang ya, udah agak jarang, tapi masih ada. Ada pedagang keliling, ya pedagang keliling misalnya pedagang bakso, ya pedagang bubur, pedagang somai, pedagang kerupuk, ya mereka berkeliling dari satu rumah ke rumah lain atau dari jalan satu ke jalan yang lain. Nah itu disebut dengan pedagang keliling. Ada juga pedagang kaki lima, tahu nggak pedagang kaki lima? Ya betul. Pedagang kaki lima itu biasanya ada di pinggir-pinggir jalan ya dan tidak permanen bangunannya. Ya mereka usahanya misalnya pagi saja atau mereka usaha sore saja atau malam saja. Nah itu pedagang kaki lima. Ada juga pedagang di pasar, ya kalian sudah pernah tahu semua itu tentang pedagang di pasar. Ada juga warung, ya, dan juga ada toko kelontong. Tahu nggak toko kelontong? Betul, toko kelontong itu toko yang menjual alat-alat rumah tangga, gitu ya. Kalau sekarang kalian mungkin tidak begitu mengenal ya usaha perdagangan yang tadi Bu Guru sebutkan. Mungkin yang kalian kenal sekarang misalnya ada supermarket, hipermarket, atau mall. Semua pada dasarnya adalah usaha perdagangan, ya, menjual sesuatu barang. Nah, yang ketiga, usaha ekonomi dikelola sendiri adalah usaha jasa. Ya, perhatikan usaha jasa perorangan di daerah kita. Ya, misalnya ya, ada usaha apa? Usaha salon ya, secara perorangan ya. Ada usaha fotokopi, juga ada usaha bengkel. Nah, bengkel banyak kita ketemukan. Ada juga yang barbershop ya, potong rambut ya, yang laki-laki biasanya kalau salon yang perempuan biasanya. Ya, dan juga yang banyak juga ada sebagai usaha jasa adalah penjualan pulsa. Ya, walaupun sekarang penjualan pulsa juga sudah mulai agak berkurang karena adanya internet rumahan dan adanya m-banking yang bisa digunakan untuk membeli pulsa. Nah, inilah usaha jasa. Adapun usaha yang keempat adalah industri kecil, ya. Sektor industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan, home industry namanya. Ya, contohnya apa? Misalnya kerajinan tangan, ya, ada pembuatan keramik, pembuatan souvenir, pembuatan tembikar, anyaman, dan juga mebel, ya. Nah, itu adalah industri kecil. Nah, ini usaha ekonomi yang dikelola sendiri, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ya, Nak ya. Pada pembahasan selanjutnya adalah kita bahas tentang usaha ekonomi dikelola secara kelompok, bahkan secara negara ya. Kita perhatikan nih, yang pertama. Kita mengenal ada yang disebut dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Apa itu? Ya, perusahaan negara ya yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Nah, BUMN ini dapat berbentuk perusahaan umum ya atau perum, ada perusahaan terbatas atau persero, ada BUMN yang bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau penting ya atau vital, dan juga misalnya yang bergerak di bidang energi listrik ya dan juga telekomunikasi ya misalnya listrik PLN, nah itu BUMN. Atau misalnya KAI ya kereta api itu juga adalah BUMN karena itu dimiliki oleh negara. Ya, makanya harus dijaga betul. Selain badan usaha milik negara atau BUMN, ada juga badan usaha milik daerah atau BUMD. Nah, BUMD ini ya di Indonesia juga ada terdapat ya, yaitu apa? Perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, ya. Yang jelas tujuannya BUMD ini adalah ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional ya itu tujuannya. Kemudian yang kedua memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ya kalau misalnya BUMD misalnya tentang transportasi di Jakarta ada Transjakarta ya di Bekasi ada Trans Patriot. Nah itu contohnya. Atau ada misalnya pasar induk ya pasar induk Jakarta misalnya ada di Kramat Jati mungkin. Kalau di Bekasi ada di Cibitung misalnya. Nah, itu adalah badan usaha ya milik daerah ya. Sekarang kita masuk ke usaha
ekonomi dikelola oleh kelompok. Yang kedua ya, bagian kedua, yaitu badan usaha milik swasta atau BUMS. Ini perlu kita ketahui ya. Nah, badan usaha milik swasta ini ya, perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa nih. Nah, yang pertama adalah firma ya. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal atau satu dengan lain ya, atau biasanya hubungannya dekat sekali. Setiap anggota firma memiliki hak dan untuk bertindak atas nama firmanya. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Nah, usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan misalnya. Misalnya ada LBH ya, layanan bantuan hukum. Nah, di situ ada pengacara, ya, ada advokat, ada notulen mungkin yang bergabung dalam sebuah firma. Nah, yang kedua yang kita ketahui adalah usaha ekonomi dikelola secara kelompok BUMS ini adalah persekutuan komanditer atau CV ya, didirikan oleh sekurangnya 2 orang ya, menyertakan modal ya, 2 orang dalam menyertakan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Kalau sekutu aktif itu berperan sebagai investor ya, atau penanam modal dan pengelola CV. Ya, sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Ya, usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma sebenarnya. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membentuk atau membutuhkan banyak modalnya. Ya, itu ya yang kedua. Nah, yang ketiga, ini sering kita dengar ya, ada perseroan terbatas PT ya. Kalau di kita nih di daerah Bekasi yang banyak sekali ya PT, ada yang terdekat AT Arnold ya, PT Aqua dan sebagainya, itu adalah perseroan terbatas. Apa itu perseroan terbatas? Yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Jadi modalnya itu saham. Jadi seseorang bisa jadi anggota PT tersebut ketika dia membeli saham yang ada di Bursa Efek ya. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Ada yang 1 juta, mungkin 2 juta dan seterusnya ya. Nah ya. Kemudian pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen namanya. Ya, keuntungannya dividen. Nah, kalau kalian mau jadi ahli ekonomi, kalian bisa nih mempelajari hari ini. Ya, sahamnya dapat bagi perusahaan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Ya, itu kalau di televisi sering kita lihat ya, di informasi-informasi ada tentang penjualan saham ya. Kalian boleh lihat hal itu. Yang ketiga yang kita kenal di usaha ekonomi dikelola secara kelompok adalah ini. Kita perhatikan ya, Nak. Nah, ada yang kenal? Siapa ini? Ya, betul. Hatta ya, Muhammad Hatta. Beliau adalah sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Selain Bapak Koperasi Indonesia, beliau juga adalah proklamator Indonesia, duit tunggal ya, dengan Insinyur Soekarno, dan juga sebagai wakil Presiden pertama Republik Indonesia ya. Jadi beliaulah yang menggagas tentang koperasi. Nah, koperasi Indonesia berkembang ya, yang bertujuan menyetarakan anggotanya. Maaf, keselipet ya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi ya. Apa? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah jadi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas dasar usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ya, jadi tadi koperasi pertama kali dikembangkan oleh siapa tadi? Betul, oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta ya, dan beliau juga tadi dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia ya. Di antaranya nih, ada koperasi konsumsi. Apa itu koperasi konsumsi?
yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, contohnya ada beras, ya penjualan beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik misalnya. Nah, tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga yang lebih murah tentunya dan mutu yang layak, yang benar, yang baik ya. Kemudian itu koperasi konsumsi. Yang kedua yang kita kenal adalah koperasi simpan pinjam. Ya. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota selanjutnya. Ya, simpan pinjam ini adalah uang ya, uang yang telah berkumpul dipinjamkan kepada anggotanya. Jadi uangnya dikelola seperti itu. Itulah koperasi simpan pinjam. Uangnya dikumpulkan kemudian dipinjamkan kepada anggotanya. Ya, diputar seperti itu. Nah, kemudian jenis koperasi yang ketiga yang kita kenal adalah koperasi produksi. Apa? Yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, ya. Misalnya pengusaha batik, pengusaha tahu dan tempe, atau pengusaha sapi perah, ya. Kalau kalian jalan-jalan ke Kuningan atau ke Bandung, itu kalian ketemu tuh, ya. Ada koperasi yang bergerak di sapi perah, ya, susu gitu ya, tuh kalian bisa lihat. Itu contoh koperasi produksi. Nah, yang keempat yang kita kenal adalah koperasi jasa. Koperasi jasa yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Misalnya apa? Koperasi angkutan, ya, atau koperasi mungkin jasa untuk menjual pulsa, ya, membayarkan rekening listrik dan seterusnya. Itu adalah koperasi jasa. Nah, yang kelima adalah koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha. Ya, misalnya apa, nak? Penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, penyaluran hasil produksi. Nah, ini serba usaha ya. Contohnya apa? Kalau di desa namanya sebut koperasi unit desa atau KUD ya. Kalau di desa ini ketemu semua nih ya, apalagi koperasi serba usaha itu bisa ditemukan. Di Bekasi atau daerah-daerah perkotaan biasanya kita kenal cuman ya, lebih banyak adalah koperasi konsumsi ya, koperasi konsumsi. Oke. Nah, itulah materi dari IPS. Sekarang kita lihat ya, Nak ya, muatan dari PKN. Apa? Nah, hari ini atau pada tema 8 ST2 ini ada tentang keragaman budaya dan adat istiadat Indonesia ya. Kita perhatikan ya sayang ya. Nih contohnya. Contoh adat istiadat Indonesia, kita ambil contoh ya, hanya 2 saja kita ambil contoh, banyak sekali contohnya, misalnya upacara adat gerbek besar di Demak ya. Tuh lihat, seperti ini gambarannya. Ya, apa itu? Nah, merupakan tradisi di daerah Demak, ya apa? Dalam rangka menyambut hari besar agama Islam. Jadi mereka membawa kayak tumpeng ya, kayak teman-teman kayak begitulah, makanan gitu. Nanti diperebutkan untuk diambil makanannya ya. Itu contohnya adalah upacara adat gerbek besar. Ada lagi nak? Misalnya di nih upacara ngaben, ya. Upacara ngaben ada di mana coba? Ya betul di Bali. Ya, upacara ngaben ini adalah upacara kematian yang dilaksanakan dengan ritual adat ya tertentu oleh masyarakat. Hanya ada di Bali ya. Ngaben itu hanya ada di Bali. Oke, itu contoh adat istiadat ya atau upacara, boleh kita sebut upacara. Ada lagi nak? Contoh ada yang misalnya tari ya, tari daerah. Contoh tari daerah banyak ya, banyak sekali. Hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia, ada 34 provinsi itu minimal 2 atau 3 tari daerahnya ya. Banyak sekali. Nah, kita ambil contoh aja mungkin 2 ya, misalnya tari merak ya. Nah, tari merak diperhatikan nih. Lihat tari merak ya. Tari merak ini dari Banten ya. Ini kita perhatikan. Ya, asalnya Banten. Kemudian pola lantainya apa nih? Oh, pola lantainya vertikal dari depan ke belakang. Tadi kita belajar ya, garis lurus ya, vertikal. Tuh, seperti itu. Atau misalnya tari yang lain ya, ada tari perang. Ya, tari perang. Nih, perhatikan. Wah, ini dia tari perang. Dari mana? Ada yang tahu? Betul. Asal daerahnya adalah Maluku Utara ya. Bagaimana pola lantainya? Pola lantainya adalah horizontal tuh ya, horizontal. Baik ya. Oke, demikianlah materi hari ini. Semoga kalian bisa belajar lebih semangat lagi, kalian bisa belajar lebih
banyak lagi sehingga kalian bisa menjadi anak-anak yang tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemik ini, walaupun dalam kondisi belajar online. Dari Bu Guru sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.